Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Managing for Business Success. Ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu Challenging for bisnis ya, atau bagaimana kita memulai sebuah bisnis. Nah, yang sekarang kalau minggu lalu kita sudah belajar untuk memulai bisnis tersebut, lalu sekarang bagaimana kita memanage bisnis tersebut supaya sukses. Oke, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari atau Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah tentang what managers do, lalu yang kedua ada planning, organizing, directing, dan controlling, lalu yang ketiga ada human resource management, dan yang keempat ada teamwork ya. Jadi ini yang kita akan pelajari. Kita mulai dulu dari yang pertama adalah what managers do. Nah, di what managers do ini ya, namanya aja kita udah memulai bisnis, dianggap berarti kita adalah yang mempunyai atau yang memanajerkan ya, yang memanajerkan usaha kita itu atau bisnis kita itu. Sekaligus kita pemilik, sekaligus kita manajer. Kalau memang usahanya masih small business, berarti kita adalah human resource management juga ya. Oke, dari sisi manajemen ya atau managerial efficiency and effectiveness di sini yang harus kita lihat adalah dari sisi efisiensi kita bisa lihat dari means dan resources ya. Jadi yang kita lihat kira-kira resources seperti apa atau sumber daya seperti apa yang harus kita siapkan. Lalu dari effectiveness itu adalah kira-kira goal seperti apa yang harus kita capai. Ya, jadi ada dua di sini, ada dari sisi efisiensi dan dari sisi effectiveness. Nah, kita lihat kalau efisien turunnya adalah ke use or waste as few resources as possible ya. Namanya aja efisien, berarti itu disarankan agar kita itu menggunakan resources atau menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin ya. Lalu kalau di effectiveness, achieve goals as fully as possible ya. Kebalikannya ya, kalau yang tadinya di sini di efisiensi ini kita disuruh menggunakan resources yang seminimal mungkin. Lalu untuk goals-nya kita harus mencapai goals yang setinggi mungkin ya. Jadi dari dua ini ya, ini berpengaruh atau kita mungkin teringat dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan sistem ekonomi atau prinsip ekonomi di mana kita menggunakan modal yang sedikit sekali untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi managerial sukses itu kita lihat dari low resource use sama dengan high efficiency ya. Lalu high goal achievement itu high effectiveness. Ya, tadi bahwa kita menjadi seorang manajer yaitu ya sebisa mungkin kita menggunakan sumber daya yang seminim mungkin lalu supaya mencapai goal atau keuntungan yang sebanyak mungkin ya atau setinggi-tingginya. Oke, itu dari sisi manajerial ya. Jadi kita lihat manajerial memang yang diinginkan adalah seperti itu. Lalu yang kedua di sini bagaimana kita mencoba untuk memanajerialkan dari yang tadi sumber daya tersebut ya. Kita akan bagi dia menjadi planning, organizing, directing, dan controlling. Oke, dari role of planning memang dimulainya adalah dari planning dulu pastinya ya, dari kita merencanakan sesuatu, lalu setelah itu kita melakukan organize ya, kita organize apa saja perencanaan kita, mungkin bisa kita hubungkan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang pertanyaan apa saja yang harus kita jawab pada saat kita melakukan planning ya, atau melakukan akan memulai usaha baru. Lalu setelah itu kita mendirect dia atau kita mewujudkan kurang lebih ya. Lalu setelah itu kalau sudah diwujudkan berarti yang harus kita lakukan yang terakhir adalah controlling. Nah, pada saat controlling ini mungkin ada 1-2 hal yang tidak tercapai, maka kita harus kembali lagi ke planning dan seterusnya ya. Ini dari role of planning. Oke.
Jadi managers plan, organize, direct, and control resources to achieve specific goals ya. Jadi yang kita inginkan adalah untuk mencapai specific goals. In planning, they set goals and determine the best way to achieve them ya. Jadi memang di dalam planning kita yang kita inginkan adalah kita mencapai tujuan itu ya, mencapai tujuan itu lalu bagaimana kita bagaimana kita merencanakan untuk pencapaian itu ya, kita ngeset dulu tujuannya apa dan gimana kita mencapainya. Lalu di organizing means allocating resources ya, people, equipment, and money to carry out the company's plan ya. Jadi di organize memang ya sudah berarti kita mengorganisir kira-kira apakah kita perlu mengerjakan orang di sana, lalu apakah apa saja peralatan yang perlu kita siapkan, lalu uang yang harus kita siapkan juga berapa ya kira-kira supaya plan dari atau rencana dari organisasi yang akan kita bangun atau usaha yang akan kita bangun itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada directing, is the process of providing focus for employees and motivating them to achieve organizational goals ya. Jadi memang kalau direct berarti kan kita mengarahkan ya, lebih ke mengarahkan kira-kira bagaimana tadi yang pekerja yang ada di kita atau yang kita pekerjakan itu employees ini, dan kita bisa motivasi mereka supaya kita bisa sama-sama untuk achieve atau kita mencapai goals kita ya. Jadi gimana caranya mengajak mereka untuk sama-sama bisa mencapai goals kita atau tujuan kita. Yang keempat ada controlling ya. Controlling involves comparing actual to expected performance and taking corrective action when necessary. Ya, jadi di sini kalau di controlling tentunya kita sudah mewujudkan semuanya tadi ya, di planning, organizing, directing. Lalu di controlling ini kita lebih seperti kira-kira apa saja performance yang kita ekspektasikan, lalu kita taking corrective atau mungkin kayak ngecek lagi gitu ya, ngecek lagi, koreksi lagi kira-kira mana yang salah atau sudah benar dan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Ya, ini dia role of planning tadi. Untuk successful manager ya, successful manager decide where they want the organization to go and then determine how to get there ya. Jadi gimana caranya successful manager itu adalah dia itu tahu apa yang dia inginkan ya, tahu apa yang dia inginkan untuk perusahaannya, untuk bisnisnya, dan dia mau kemana, dia sudah benar-benar matang di dalam pemikirannya, dan dia bisa tahu gimana caranya untuk membawa bisnis ini menuju ke sana ya. Dari planning for business start at the top and works its way down ya. Jadi kira-kira ya successful manager itu ya berarti dia harus memplanning kira-kira gimana bisnis tersebut diwujudkan atau dimulai dan bagaimana itu nanti pada saat pelaksanaannya atau pembuatannya. It begins with strategic planning, the process of establishing an overall course of action. Ya, jadi di sini dimulai pastinya dengan strategic planning ya atau perencanaan strategis. Kira-kira jadi tidak pemikirannya hanya pada 1-2 hari bisnis itu berjalan, tapi untuk kedepannya mungkin dalam sebulan pemikirannya seperti apa, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, lalu mungkin di long term ya pada saat pemikiran yang jangka panjang seperti apa, itu juga perlu difikirkan atau kita sebut sebagai strategic planning. Step 1 is identifying the purpose of the organization. Ya, ini yang sebenarnya yang paling penting ya. Kita harus tahu dulu kira-kira bisnis yang akan kita bangun ini akan kita bawa kemana ya. Kita akan mencoba untuk menyelam di red ocean atau kita akan menyelam di blue ocean ya. Jadi kalau memang dia di blue ocean berarti itu inovasi yang baru, kita harus mulai berpikir apa yang harus kita kerjakan. Sedangkan kalau di red ocean berarti kita memikirkan kompetitor kita ya, kompetitornya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor dan lain sebagainya.
ya. Successful manager, lalu strategic planning process. Nah, ini dia strategic planning ini sebenarnya ada prosesnya juga ya yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi prepare a mission statement that describe the purpose of the organization and tells customer, employees, and other what is committed to doing. Ya, to doing. Jadi di sini strategic planning tentunya kita pasti akan melakukan planning terlebih dahulu. Nah, planningnya di sini pasti ada misi yang akan kita capai ya, atau yang ingin kita capai. Nah, gimana caranya? Tadi mirip dengan yang sebelumnya bahwa kita bisa mencapai itu dengan mengajak employee kita ya, atau pekerja yang bekerja di kita, lalu customer yang akan kita tuju itu ya, dan yang lainnya yang kira-kira bisa untuk mencapai misi tersebut. Yang kedua, select the core values that will guide the behavior of members of the organization by letting them know what is and isn't appropriate and important in conducting company activities ya. Jadi kita punya tuh banyak misi ya, tapi kita harus menentukan kira-kira mana sih yang menjadi intinya ya, mana yang menjadi core values-nya. Jadi di situ kita bisa ambil kira-kira apa yang harus kita lakukan dari core values itu ya. Kita will guide the behavior. Jadi kira-kira kita bagaimana caranya untuk membawa mereka ini dengan lingkungannya ini ya, behavior and membernya itu untuk bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan ya, untuk mewujudkan core values tersebut. Terus yang ketiga ada SWOT analysis ya, to assess the company's strength and weakness and its fit with the external environment ya. Jadi di SWOT analysis di situ pastinya kita akan mulai mendefinisikan kira-kira manakah yang menjadi strength-nya, terus weakness dari bisnis kita, opportunity mungkin yang bisa kita capai ya, atau yang kita inginkan, lalu threat yang memang kira-kira akan menjadi ancaman dari bisnis kita. Lalu set goals and objectives or performance target to direct all the activities needed to achieve the organization mission. Ya, jadi kita set pastinya tujuan dan apa saja yang mendukung tujuan tersebut, gimana performance ya untuk mencapainya. Lalu direct berarti kita mengajak ya, kira-kira mengarahkan gitu all the activities ya, semua aktivitas yang kira-kira diperlukan untuk achieve goal-nya ya, atau untuk memenuhi misi dari organisasi. Lalu yang kelima, develop tactical plans and operational plans to implement objective ya. Jadi kita membangun kira-kira tactical plan ya. Jadi kita butuh taktik juga ya, strategi kita, dan kira-kira kalau udah kita punya taktik, berarti kita harus mengoperasionalkan itu supaya tadi bisa mencapai goal itu lagi atau misi yang kita sudah definisikan di depan. Oke, strategic planning process di sini ada top manager ya. Ada, kalau kita lihat dari bawah dulu, mungkin ya di sini ada piramidanya, ada first line manager ya, lalu ada middle manager dan ada top manager. Nah, di first line manager itu biasanya yang dilakukan adalah report to middle manager ya. Jadi dia harus memberikan laporan ke atasannya. Lalu supervise employees ya, berarti dia akan lebih berhubungan dengan employees atau pekerjanya. Lalu coordinate activities ya, jadi dia mengkoordinasi aktivitas apa yang perlu dilakukan. Lalu are involved in day-to-day operation ya, jadi memang kalau di first line manager biasanya memang lebih terhubung ke employees-nya. Lalu dia akan mengatur kira-kira setiap harinya itu harus seperti apa ya. Lalu middle manager ini report to top management, ke atasannya lagi. Oversee first line manager ya, jadi dia melihat kira-kira kerjanya dari first line manager seperti apa. Lalu develop and implement activities, jadi activitiesnya yang tadi yang sudah dikoordinasikan mungkin akan mulai dikerjakan di middle manager. Dan allocate resources. Nah, allocate resources berarti
dia lebih ke mengalokasikan sumber daya ya. Nah, kalau di top manager itu adalah set objektif, lalu scan environment-nya, ya, dan plan and make decision. Nah, di top manager ini biasanya lebih mungkin lebih ke arah pengambil keputusan ya. Jadi dia juga memplanning untuk kedepannya ya dan lain sebagainya. Oke, dari di sini piramida ini ya, piramida yang ada di sini strategic planning process ini yang kita lihat memang kalau kita menggunakan atau kita usahanya adalah small business, berarti satu manajer ini akan mengerjakan 3 ini ya. Dia akan berperan menjadi first line, middle, dan top manager sekaligus. Oke, yang ketiga ada human resource management ya. Jadi di dalam sebuah usaha atau organisasi tentunya akan sangat dibutuhkan human resource management. Kenapa begitu? Ya karena di human resource management inilah cikal bakal orang yang akan bekerja di kita, lalu dia akan kita pandu untuk bisa mencapai misi organisasi bersama ya dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dari human resource planning, ini how to forecast hiring and firing needs ya. Jadi di human resource planning ini yang pertama identify the human resource currently available in the organization. Ya, jadi di sini kita mengidentifikasi biasanya memang orang-orang di HRD ya atau HRP itu biasanya mereka akan mengidentifikasi kira-kira human resource atau sumber daya manusia yang kita punyai itu seperti apa ya, atau yang kita butuhkan itu seperti apa. Nah, yang kedua, forecast the human resource needed to achieve the organization mission and objective ya. Jadi kita perkirakan kira-kira butuh berapa sih sumber daya manusia untuk bisa mewujudkan misi dari organisasi ini ya. Lalu measure the gap between the two. Nah, jadi kira-kira tadinya misalnya kalau di organisasi ternyata sudah atau di perusahaan kita sudah mempekerjakan 1 orang. Ternyata yang kedua ini kita melihat kayaknya nggak cuma butuh 1 orang, mungkin butuh 3 orang. Nah, jadinya kita bisa mulai mencoba atau mencari kira-kira kebutuhan perusahaan atau bisnis yang kita bangun. Nah, HRP ini the process of human resource management consists of all the action that an organization takes to attract, develop, and retain quality employees. Ya, jadi dia memang di sini HRP ini orang-orang yang ini ya, yang memang diatur tadi ya, yang diatur oleh HRP baik itu untuk untuk attract ya atau untuk bekerja lalu untuk mendevelop atau untuk membangun perusahaan itu ya itu yang ada di HRP to ensure that organization is properly staffed, manager engage in strategic human resource planning, the process of developing a plan for satisfying the organization human resource needed ya. Jadi di sini memang di HRP ini ya udah itu jadi pekerjaannya adalah meng-hiring atau mencari kira-kira resource yang memang dibutuhkan. Lalu tadi juga selain hiring dia juga bisa firing ya atau mungkin memecat yang sudah ada kalau memang dirasa tidak dibutuhkan atau memang tidak digunakan tidak bisa mencapai misi dari organisasi. Managers organize information about a given job by performing a job analysis, which they use to prepare 2 documents, a job description listing the duties and responsibilities of a position, and a job specification, which lists the qualifications, skills, knowledge, and abilities needs to perform the job. Jadi memang yang ada di sini atau yang ada di HRP yang dia lakukan adalah bisa mencari analisis jobnya ya, pekerjaan apa yang kira-kira memang butuh employee sendiri misalnya. Lalu ada job description-nya, dia akan membuat kira-kira job tersebut berarti butuh deskripsi atau dia akan melakukan pekerjaan apa saja. Lalu ada job specification, jadi dia di sini lebih
mendefinisikan lagi ya kira-kira kalau misalnya di bagian ini spesifikasi job yang diinginkan adalah seperti apa dan seterusnya. Ya, ini yang ada di HRP. Lalu HRP juga melakukan recruiting ya, after analyzing the job that must be performed, the HR manager forecast future hiring needs and begins the recruiting. Ya, jadi di sini berarti kalau tadi sudah melakukan job analisis, lalu dia sudah melakukan job description dan job specification, yang akan dilakukan adalah lebih ke recruit ya, atau dia akan mencari kira-kira mana yang akan daftar di perusahaannya atau melamar. In recruiting and hiring, managers must comply with anti-discrimination laws enforced by the Equal Employment Opportunity Commission ya. Jadi jangan sampai melanggar hukum ya. Bagaimana cara untuk recruitingnya. Lalu discrimination occurs when the person is treated unfairly on the basis of the characteristic unrelated to ability such as race, color, religion, sex, national origin, lalu age and disability ya. Jadi jangan sampai tadi itu yang ada di aturannya jangan sampai terjadi diskriminasi. Lalu di situ setelah tidak ada diskriminasi itu, di situ manajer pastinya akan melakukan selection, di mana dia akan melihat berbagai review dari informasi ya yang ada, yang sudah application atau lamaran yang sudah dimasukkan. Candidates tentunya akan nanti di interview and perhaps over a job ya. Oke, itu dari sisi human resource management ya. Jadi kalaupun memang tidak ada human resource management, berarti yang menjadi manajer itu adalah juga termasuk human resource managementnya atau human resource planningnya. Nah, tadi kalau kita misalnya sudah punya akhirnya mempekerjakan employee, ya mempekerjakan orang atau pekerja, akhirnya kita pastinya harus bisa melakukan teamwork, ya. Teamwork di sini adalah bekerja sama antara kita sebagai owner mungkin dengan orang yang akan bekerja di dalamnya. Oke, yang kita lihat adalah dari sisi resource ya. Teamwork bring diverse area of expertise to bear and organizational problems and project ya. Jadi kira-kira kita akan melakukan teamwork ini ya untuk bisa lebih lebih membuka apa yang akan kita bangun ya, atau apa yang ada di organisasi, misalnya permasalahannya bisa kita listkan. Lalu reaching teamwork goals require skill in negotiating trade-off, and teamwork bring this skill into play at almost every step in the process. Ya, jadi memang teamwork ini yang kita lakukan adalah dia lebih gimana caranya lebih terhubung dengan orang gitu ya. Every step apa yang dilakukan itu juga lebih didetailkan. To be successful, teams need a certain amount of autonomy and authority in making and implementing their decision ya. Jadi untuk bisa sukses, tim ini lebih menghitung kira-kira bagaimana otonomi dan otoritas yang ada di dalam pada saat kita melakukan decision atau pengambilan keputusan. A team or work team is a group of people with complementary skills who work together to achieve specific goals. Members of a working group work independently and meet primarily to share information. Ya, jadi memang a team ini pengertiannya di sini adalah berarti dia bisa pokoknya melakukan kerjasama gitu ya. Jadi ada grup, berarti grup itu berarti terdiri minimal dengan 2 orang gitu ya. Berarti dia akan saling terhubung, mereka akan saling bertemu untuk sharing information, lalu untuk bagaimana mencapai goals-nya atau specific goals. Work team have 5 key characteristic ya. Jadi kalau memang mau menjadi successful team, berarti yang pertama adalah they are accountable for achieving specific common goals ya. Jadi dia akan secara mudah menghitung kira-kira bagaimana untuk mencapai tujuan
lalu they function interdependently ya, jadi mereka saling terhubung ya, lalu they are stable ya, stabil berarti ya, timnya itu stabil, tidak galau-galauan gitu ya, profesional gitu ya, they have authority ya, berarti memang mereka mempunyai otoritas masing-masing. Lalu they operate in social context ya, memang mereka melakukan atau mengoperasikan ini dalam cakupan sosial ya. Factors in effective teamwork, members depend on each other ya, memang kalau teamwork sebenarnya mereka kan nggak bisa bekerja sendiri ya, jadi mereka tetap harus saling terkait, saling terhubung, dan saling mendukung satu sama lain. Team productivity and efficiency are high. Lalu member trust one another ya, jadi teamwork tanpa trust atau tanpa kepercayaan mereka tidak disebut sebagai teamwork. Members work together than individually ya, memang nggak ada bekerja secara individual tapi bekerja secara tim. Members become boosters ya, jadi when each member is encouraged by other team members to do his or her best, collective result improve ya. Jadi kalau misalnya saling ini ya, saling memberikan booster satu sama lain ya, apabila memang terjadi hal yang sulit gitu ya. Lalu team members enjoy being on the team ya, jadi memang harus namanya aja teamwork, berarti dia harus enjoy yang berada di dalam tim tersebut. Lalu leadership rotates ya, memang ini juga sebenarnya tidak ini ya, harus dilakukan sebenarnya kalau yang terakhir ini leadership rotates nih, karena kepemimpinan itu tidak hanya ada di satu orang saja. Oke, kalau misalnya satu memang tetap berkedudukan sebagai CEO, tapi mungkin pekerjaannya bisa di rolling, kira-kira siapa yang menjadi leadernya ya, tidak hanya di satu orang itu aja ya. Oke, di sini ada analisis sedikit why teams fail ya. Yang pertama adalah unwillingness to cooperate. Failure to cooperate can occur when members don't or won't commit to a common goal or set of activities ya. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya namanya aja tim kan punya pekerjaan atau job desk masing-masing misalnya ya, kalau misalnya tidak ada cooperate atau tidak ada kerjasama yang dilakukan di antara mereka, itu berarti sudah memang tidak bisa atau tim tersebut pastinya akan fail ya. Lalu lack of managerial support, every team requires organizational resources to achieve its goal, and if management isn't willing to commit the needed resources ya. Jadi every team itu atau setiap tim itu sebenarnya membutuhkan resource dari organisasi ya untuk achieve atau untuk mencapai tujuan. Kalau manajemennya juga tidak memberikan resource tersebut, pastinya dia akan fail juga timnya. Failure of managers to delegate authority. Team leaders are often chosen from the ranks of successful supervisor. Ya, itu juga ya. Kalau misalnya kadang-kadang pemilihan dari team leader itu tidak dilihat berdasarkan kesuksesan sebelumnya. Jadi asal aja milih itu juga tidak boleh ya. Failure of teams to cooperate. If you're a workplace team, your employer probably depends on team to perform much of the organization work and meet many of its goal ya. Jadi kalau memang bekerja sebagai workplace team, pekerja kita paling tidak itu dia akan bergantung pada tim dan bagaimana dia memperform atau menampilkan kira-kira organization tersebut ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa timnya di cooperate, ya maka tidak bisa juga melakukan perform tersebut. Oke, itu aja untuk hari ini. Untuk diskusi akan kita lanjutkan di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.